Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita coba lanjut lagi belajar tentang Debian. Kali ini topiknya kita coba cover tentang manajemen penyimpanan atau disk management pada Debian. Baik, pada awal-awal instalasi Debian yang ini kan kemarin kita nginstalnya pakai partisi manual ya kan. Mungkin teman-teman juga masih ingat dulu perintah untuk ngecek partisinya itu yaitu df-h. Nah, ini kita bisa lihat ada partisi untuk root, ada untuk home, terus ada folder tambahan ini data omar ya kan. Oke, itu sudah oke. Nah, ini selain df-h kita juga bisa lihat partisi pada Linux dengan perintah lain, contohnya misalnya lsblk. Ini dia lebih cantik tampilannya. Jadi di sini harddisk pertama itu biasanya disebut SDA. Jadi di harddisk pertama ini dia dipartisi menjadi beberapa bagian. Ini partisi pertama yang primary SDA 1 ya kan. Dia mount point-nya root. Kemudian yang SDA 2 ini kemarin kalau nggak salah itu kita bikin extended ya kan, extended. Jadi di dalam extended ini akan ditempatkan beberapa partisi logical. Dalam hal ini ada 3 partisi logical, yaitu SDA 5, SDA 6, dan SDA 7 yang masing-masing ada mount point-nya. Baik, maaf ya, tadi ada teman masuk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sampai mana tadi? Oh ya, ini lsblk ini tampilannya seperti ini. Selain lsblk ada juga utilitas lain, yaitu fdisk. Baik, kok nggak mau ya command not found? Apakah perlu diinstal dulu fdisknya ini? Oh, sudah terinstall, tapi diketik nggak mau ya. Kenapa nih? Where is fdisk? Oke, dia berada di folder usrsbin. Kita cek pathnya apakah sudah terdapat fdisk usr local bin, usr bin. Oke. Baik, kita tambahkan aja usr sbin ini, folder ini dimana si fdisk berada, ditambahkan dengan path sebelumnya ya, usrsbin. Oke, apakah sudah sesuai? Iya, usrsbin sudah ada. Kita coba. Nah, sudah bisa. Baik, untuk melihat partisi dengan menggunakan utilitas fdisk itu fdisk -l. Nah, di sini sudah kelihatan partisi dev SDA juga dengan ukuran 20 GB. Di sini juga terlihat SDA 1 sampai SDA 7 sama informasinya. Cuman dengan fdisk ini kita bisa tahu bahwa dev SDA 2 itu dia extended ya kan. Terus kita juga tahu dari dev SDA 1 ini bahwa dia partisi yang digunakan untuk booting. Oke, setelah ini kita akan coba tambahkan harddisk baru ke Debian ini. Cuman sebelumnya kita matikan dulu supaya kita bisa menambahkan harddisk baru. Kita klik storage, kita klik controller, kita klik tambah
Baik, kita create. HD baru misalnya kan. Ukurannya let's say 40 GB deh. Kita finish, terus kita pilih choose. Nah, ini sudah nambah nih 40 GB, yang ini 20 GB, yang ini 40 GB. Terus kita klik OK. Kita klik tombol start. Jadi nanti harddisknya ada dua ceritanya nih ya. Ini harddisk yang pertama itu yang kita pakai install yang 20 GB, terus yang kedua ini yang 40 GB. Anggap kita pakai untuk misalnya backup data. Nah, boleh deh backup data. Kita tunggu bootingnya sampai selesai. Baik, kita login seperti biasa. Kita menjadi super user ya, karena ini berhubungan dengan disk management. Kita cek dfminha dulu deh. dfminha ini harddisknya belum terbaca. Kalau pakai perintah lsblk, nah di sini kita udah bisa lihat nih SDB-nya udah muncul. Ini SDA harddisk pertama. Harddisk kedua itu SDB, mungkin nanti kalau ada harddisk ketiga nanti namanya SDC, SDD dan seterusnya. Oke, cuman di sini kita belum lihat dia mount point-nya kemana, karena baru ditambahin ya. Kalau kita kasih perintah, oke, kita harus ini lagi ya. Di sini, nah SDB-nya muncul tapi di atas, SDA-nya di bawah. Jadi SDB-nya muncul, dia udah tahu itu 40 GB. Baik, sampai sini saya rasa masih cukup mudah karena baru kita cuma ngecek aja nih, terus nambahin harddisk, terus dicek lagi. Jadi tadi kalau harddisk yang masih fresh baru di fdisk itu bisa kita lihat, di lsblk itu bisa kita lihat, tapi di dfminha itu enggak kelihatan ya, belum kelihatan. Baik, nah kita akan coba gunakan harddisk baru ini untuk kita pakai di sistem. Nah ini dia kan dev sdb ya, kan harddisk barunya. Berarti di sini kita tulis perintahnya fdisk dev sdb. Nah, seperti ini. Welcome to fdisk. Oke. Command M for help. Kita pencet M deh. Oke, ini ada beberapa kategori ya. Yang generik. Nah, kita lihat yang generik. Generik ini berarti yang umum dipakai. Itu ada delete partition. Oke, kayaknya yang N ini yang kita pakai, new partition. Kalau P print, kita print dulu deh. Kita print. Oke, ini SDB nya. Kita bikin partisi baru. Kita pilih primary aja. Ini untuk sementara tidak kita partisi ya, kita jadikan satu harddisk aja, nggak usah dibagi-bagi lagi. Nah ini kita abaikan aja, biarkan default 1 first sector. Oke, gunakan default. Harddisknya kita gunakan secara keseluruhan untuk satu partisi ini. Jadi kita bisa tekan enter. Kalau teman-teman pengen bikin partisi misalnya 10 GB aja, nanti bisa tulis 10 GB kayak gini. Kalau pengen ukurannya 10 GB aja. Tapi karena ini saya pengen gunakan semuanya, saya nggak tekan apa-apa, saya biarkan kosong. Kemudian saya enter. Kemudian kita tekan tombol P lagi atau print. Nah di sini harddisk dev sdb ini dia sudah dipartisi menjadi satu partisi, sehingga namanya dev sdb 1.
sama kayak yang SDA kan, dev SDA harddisk pertama dia dipartisi jadi dev SDA 1, dev SDA 2, dev SDA 5, 6, 7 seperti itu. Baik, kita lihat lagi. Nah, di sini kita untuk menyimpan perubahan kita tekan tombol W terus enter. Baik, kita cek menggunakan perintah fdisk-min-l apakah sudah terjadi perubahan. Nah, ini sudah ada ya SDB1. Kalau tadi kan dia belum ada nih SDB1 nya, sekarang sudah ada. Kita coba cek lsblk, ini juga sudah ada SDB1. Nah, baik, harddisk ini sudah kita partisi, sekarang tinggal kita format. Jadi karena ini kita pakai Linux, kita formatnya nggak pakai NTFS atau misalnya 432, kita pakainya ext4 karena jenis partisi di Linux biasanya itu ext4 yang standar. Kita pakai perintah mkfs. Nah, mkfs make file system ext4. Oke, jadi kita udah nentukan mau memformat sebuah harddisk menjadi ext4. Harddisknya apa? Dev sdb1. Nah, yang ini nih kita tulis, kita enter. Oke, sudah selesai. Kita cek lagi lsblk, tidak ada perbedaan. Kalau kita cek pakai fdisk-min-l juga sama aja. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, setelah kita format, mungkin kita harus ingat lagi bahwa di Linux itu hierarki harddisk itu mengikuti hierarki folder ya. Jadi folder yang paling tinggi itu yaitu root ini, garis miring doang. Nah, di bawahnya ada folder-folder, nanti masuk folder-folder lagi ya kan. Makanya kalau kita kasih perintah fdisk-min-l itu df-min-h, dev SDA1 ini dia berada di folder paling tinggi, sedangkan partisi yang lain ini dia agak ke bawah nih. Dev SDA6 ini di /data-omar, dev SDA5 ini dia di /home. Seperti itu. Nah, kita akan bikin folder baru. Namanya misalnya backup data omar. Seperti ini. Kita ingin pasangkan atau mount si dev sdb1 ini ke dalam folder backup data omar ya. Jadi nanti sehingga tampilannya nanti di sini dev sdb1 terus mount point-nya di sini backup data omar. Baik. Setelah kita bikin folder, ya udah deh kita coba mount aja langsung dev sdb1 terus backup data omar. Kita coba enter. Kayaknya berhasil ya. Dev min-h. Nah, ini sudah ada nih SDB1 nya di mount sebagai folder backup data omar. Seperti itu. Jadi kalau kita mau memasukkan data ke dalam harddisk baru ini, masukkanlah data tersebut ke dalam folder backup data omar ini. Oke, kita coba masuk ke dalam folder tersebut. Kita ls ya, itu ada folder default, nggak masalah. Kita coba bikin datanya dulu, mkdir misalnya folder oke 10. Kita touch misalnya file oke 20. Oke, sudah ada datanya. Contoh di sini. Terus kalau kita mau unmount atau kita lepaskan harddisk ini dari folder, perintahnya itu tinggal umount.
/backup data owner ini. Kurang ya satu huruf. Unknown. Target is busy. Nah ini kita nggak bisa mengunmount karena kita sedang berada di dalam folder tersebut. Jadi kita keluar dulu deh. Kita sekarang berada di folder paling atas. Terus kita coba unmount. Kita cek dan perintah df-h. Nah ini sudah tidak muncul lagi. Kita coba masuk ke dalam foldernya. Nah ini kosong ya foldernya, karena harddisknya dilepas sehingga dia menjadi folder kosong aja. Kita keluar lagi, terus kita coba mount ulang. Mana sih? Jauh banget ya, udah ya. Nah ini dia. Terus kita cek def-h sudah termount dengan benar. Kita coba masuk ke dalam folder tersebut, terus kita cek isinya sudah ada kembali. Seperti itu. Nah ini sudah oke ya kan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalnya Debian ini saya restart, maka mountingnya tadi akan copot. Maka kita harus mounting ulang tuh. Kita tunggu. Kita coba cek. Nah ini dia hilang. Dia copot dari ininya, dari mount pointnya, tapi harddisknya tetap ada. Nah berarti kan kalau seperti ini kita harus mount ulang lagi berkali-kali ya. Itu cukup merepotkan. Nah agar harddisk ini dia termount secara otomatis setiap restart, kita bisa masukkan harddisk ini ke dalam file etc fistab. Nah di sini kita bisa tuliskan partisi mana itu di mount secara otomatis saat reboot itu ke folder apa di file ini ya. Jadi nanti setiap sistem itu restart, dia akan baca file ini. Baik tadi partisinya kan devsdb1 ya. Ini kita coba ikuti contoh di atas. Terus di sini di mount ke backup data owner, kayaknya kayak gini ya. Oke, mount point sudah. Tipe ini bisa kita lewati, kita langsung ke sini aja, ext4, terus kita kasih defaults aja, gak masalah. Kita kasih 0, kita kasih 0, terus kita coba simpan. Nah untuk menguji konfigurasi ini sudah benar atau belum, kita bisa pakai perintah mount -a. Terus kita cek df-h. Nah kalau dia sudah bisa termount seperti ini, berarti dia sudah oke nih. Boleh kita biarkan aja. Jadi perintah mount -a ini bisa membuat kita sistem nge-reload pembacaan harddisk, konfigurasi harddisk dari file fstab itu tanpa harus restart seperti itu. Jadi kita nggak harus restart. Bayangin misalnya nih kita harus nambahin harddisk gitu kan, harddisknya harus nggak boleh restart lagi nih servernya ya, kita -a gitu aja. Kalau restart dulu kan mungkin lama, sistemnya sempat down dulu seperti itu. Ini kita juga bisa uji coba, kalau restart emang beneran langsung kebaca kah gitu kan. Kita coba aja. Oke.
kita coba cek isinya. Kita df-h. Nah, ini sudah muncul nih SDB1 langsung backup data Omar, walaupun barusan di restart. Baik, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap belajar terus, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya.